Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Hadiani dengan NPM 1920-136 akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Organisasi Internasional dari kelas A. Topik yang akan dibicarakan adalah memahami beberapa organisasi internasional dan bagaimana keberadaannya dalam dinamika global atau regional saat ini. Pembahasan yang akan dibahas adalah pertama, macam-macam dari organisasi internasional, dan kedua, keberadaannya dalam dinamika global atau regional saat ini. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang melakukan aktivitas kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kegiatan berinteraksi sosial ini adalah bentuk umum dan syarat utama terjadinya proses sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perseorangan dengan perseorangan atau antar kelompok manusia maupun antara orang perseorangan dengan kelompok. Hubungan sosial tersebut kemudian meluas hingga membentuk suatu sistem yang dinamakan negara. Berkembang melewati batas antar negara sehingga pada akhirnya membentuk suatu sistem global yang disebut dengan sistem internasional atau international system. Hal inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi internasional yang menjadi wadah untuk mempermudah negara-negara dalam mencapai kepentingan bersama dan menyangkut bidang kehidupan yang luas. Organisasi internasional sendiri merupakan suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional atau dunia secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama serta menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Atau organisasi internasional dapat dipahami sebagai kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi atau organized cooperation dalam bentuk yang lebih konkret. Secara sederhana, ada pula yang mendefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh kesepakatan di antara anggotanya, dari paling tidak dua negara merdeka atau lebih, yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggota. Pada saat ini telah ditemukan banyaknya organisasi internasional. Bahkan organisasi internasional yang ada telah dibuat suatu pengklasifikasian. Ada yang membedakan antara organisasi yang memiliki keanggotaan yang global dan dengan organisasi internasional yang keanggotaan regional. Lalu yang pertama ada macam-macam organisasi internasional. Yang pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization, biasa disebut PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB atau United Nations, disingkat UN, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota, dan saat ini terdapat 193 anggota. Pemarkasa berdirinya PBB adalah Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Sir Winston Churchill. Sebelum PBB lahir, ada beberapa peristiwa penting yang dianggap sebagai cikal bakal kelahiran PBB, yaitu Piagam Atlantik atau Atlantic Charter, Maklumat Bangsa-Bangsa atau Declaration of the United Nations, Maklumat Moskow, Dumbarton-Oxford Basel, Konferensi Yalta, dan Konferensi San Francisco. Tujuan dan asas PBB. Tujuannya adalah pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antar bangsa. Ketiga, menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendirian PBB. Kemudian terdapat asas PBB. Yang pertama, persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. Lalu semua anggota dengan tulus dan ikhlas menjalankan kewajiban yang telah tercantum dalam piagam PBB. Semua anggota harus turut berpartisipasi dalam menyelesaikan segala persengketa dan permasalahan internasional secara damai. Semua anggota menolak adanya penggunaan ancaman dan kekerasan dalam hubungan internasional. Lalu semua anggota akan memberikan bantuan kepada PBB dalam tindakan apapun sesuai dengan piagam PBB.
Kemudian organisasi ini menjamin negara-negara yang bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan asas-asas PBB sejauh diperlukan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dan yang terakhir, tidak ada satu ketentuan pun dalam piagam PBB yang menyatakan pemberian kuasa kepada PBB untuk mencampuri urusan yang pada hakikatnya termasuk yurisdiksi dalam suatu negara. Kemudian yang kedua ada Association of Southeast Asian Nation atau disingkat ASEAN. Association of Southeast Asian Nation disingkat ASEAN merupakan sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara yaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Serta 2 anggota negara sebagai anggota pengamat yakni Papua Nugini dan Timur Leste. Pendirian ASEAN bermula dari Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 orang menteri dari 5 negara, yakni oleh Indonesia, Adam Malik, Singapura, S. Rajaratnam, Malaysia, Tun Abdul Razak, Filipina, Narciso E. Ramos, dan Thailand, Tanat Koman. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya ASEAN yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu adanya keinginan untuk bersatu dalam mencapai kepentingan bersama karena adanya perasaan senasib sepenanggungan. Faktor eksternalnya adanya Perang Vietnam, Indochina, dan adanya tindakan RRC yang berkeinginan mendominasi Asia Tenggara. Selanjutnya ada tujuan dari ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Kelima, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Dan yang terakhir memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional. Selanjutnya ada Uni Eropa atau European Union. Uni Eropa merupakan organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di benua Eropa. Sampai saat ini, EU memiliki anggota sebanyak 28 negara, walaupun Inggris menyatakan kehendak untuk keluar dari EU dengan terjadinya Brexit, yang terikat dalam satu zona bebas paspor, yakni zona Schengen, dan mata uang bersama, yakni Euro. Uni Eropa juga memiliki kebijakan diantaranya kebijakan internal yang mencakup pengambilan keputusan yang otonom, harmonisasi dan kooperasi, dan kebijakan eksternal yang mencakup penetapan suatu tarif eksternal yang sama serta posisi yang sama dalam perundingan perdagangan internasional dan pendanaan untuk program-program di negara-negara calon anggota negara Eropa Timur. Pembentukan sebuah pasar tunggal masyarakat energi Eropa melalui perjanjian Komunitas Energi Eropa Tenggara. Uni Eropa juga mempunyai 4 institusi atau badan utama, diantaranya Dewan Uni Eropa, Parlemen Eropa, Pengadilan Eropa, dan Emisi Eropa. Selanjutnya ada Organization of Petroleum Exporting Countries atau disingkat OPEC. OPEC ini merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1960 di Baghdad atau Irak oleh 5 negara yakni Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Pada saat ini, kelima negara tersebut diikuti oleh 9 negara lainnya sebagai anggota OPEC, yakni Aljazair, Angola, Ekuador, Gabon, Guinea Ekuator, Libya, Nigeria, Republik Kongo, dan Uni Emirat Arab. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC dibentuk sebagai akibat jatuhnya harga minyak pada perusahaan minyak raksasa seperti Shell,
British Petroleum, Texaco, Exxon Mobil, Sokal, dan Gulf. Tujuan didirikan OPEC adalah untuk mengkoordinasi kebijakan terkait produksi minyak bumi antara negara anggotanya, menstabilkan harga minyak bumi dunia, serta menjamin produksi minyak bumi yang berkelanjutan bagi konsumen di seluruh dunia. Tujuan pembentukan OPEC dapat dilihat dari dua sudut, yaitu tujuan ekonomi, yaitu mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen, dan tujuan politik, yaitu mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau pemerintah negara-negara konsumen. Selanjutnya ada Organisasi Konferensi Islam atau disingkat OKI. Organization of Islamic Cooperation, tadinya bernama Organization of Islamic Conference, disebut juga OKI, merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 57 negara dengan 53 diantaranya merupakan negara yang mayoritas warganya beragama Muslim. OKI didirikan pada tanggal 18 Rajab 1389 Hijriah atau tahun 1969. OKI dibentuk sebagai jawaban terhadap Israel yang telah menduduki wilayah negara-negara Arab dalam Perang Arab-Israel tahun 1967 dan berakibat dikuasainya Yerusalem oleh Israel. OKI didirikan setelah terjadi beberapa peristiwa penting, yakni pembakaran Masjid Al-Aqsa di Palestina oleh oknum tidak bertanggung jawab, serta 2 kali konferensi negara Islam pada 25 September 1969 di Rabat, Maroko, dan pada bulan Maret 1970 di Jeddah, Arab Saudi. Sebagai sebuah organisasi, OKI sendiri baru didirikan pada tanggal 1972. Tujuannya OKI adalah sebagai melestarikan nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam, serta mendorong kerjasama di bidang sosial, ekonomi, budaya, sains, dan politik, dan menjaga perdamaian dunia, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama antar negara Islam di dunia. Selain karena reaksi atas pembakaran Masjid Al-Aqsa, OKI juga dibentuk atas dasar pan-Islamisme yang mengalami kemunduran sejak runtuhnya Kesultanan Turki Ottoman pada awal abad ke-20. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah keberadaannya dalam dinamika global atau regional saat ini. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang global karena menjadi tempat perkumpulan dari ratusan negara di dunia ini dan memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia. Sebagai organisasi internasional dengan legitimasi yang bersumber dari keanggotaan yang bersifat universal, hendaknya selalu menjadi forum penanganan berbagai tantangan dan krisis global yang semakin kompleks di masa mendatang. Selanjutnya, ASEAN. The Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Dengan semangat untuk membawa kesejahteraan bagi negara-negara anggotanya, kerjasama itu diwujudkan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, di mana dalam proses kerjasama itu banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang dinamis, dan itu dapat berpengaruh pada keefektifan sebuah organisasi. Selanjutnya, Uni Eropa. Uni Eropa merupakan sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara yang terletak di kawasan Eropa. Saat ini, Uni Eropa beranggotakan 27 negara, yaitu Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luxembourg, Prancis, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Spanyol, Australia, Finlandia, Swedia, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Siprus, Slovakia, Bulgaria, Rumania, dan Kroasia. Uni Eropa sebagai organisasi yang bersifat supranasional memiliki seperangkat aturan yang mengatur negara anggotanya, di mana setiap negara anggotanya harus mematuhi aturan tersebut. Uni Eropa memiliki kompetensi yang didasarkan oleh perjanjian-perjanjian Uni Eropa dan prinsip subsidiaritas yang menyatakan bahwa aksi Uni Eropa hanya bisa diambil saat suatu tujuan tidak dapat diraih secara maksimal oleh hanya satu negara anggota. Pembentukan organisasi ini dilatar belakangi oleh kehancuran Eropa pasca Perang Dunia Kedua, di mana ini merupakan langkah awal untuk mendorong kerjasama ekonomi. Berdirinya Uni Eropa diharapkan agar dapat menciptakan kemitraan ekonomi yang kuat
untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Atas dasar tersebut, maka dibentuklah European Coal and Steel Community, European Economic Community, and European Economic Community yang merupakan sebuah langkah terbentuknya Uni Eropa seperti sekarang ini. Selanjutnya OPEC, atau Organization of the Petroleum Exporting Countries, atau organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi, adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. OKI merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah Persatuan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini menjadi kekuatan besar yang mewakili dunia Islam dalam pencaturan politik global, dengan banyaknya badan-badan struktural yang menopang laju kerja OKI. Organisasi ini terus mengembangkan skala kerjanya menjadi lebih komprehensif pada banyak bidang yang menyangkut kemajuan umat muslim. Sejak berdirinya hingga berpuluh-puluh tahun eksis, OKI jelas menampakkan banyak kemajuan yang pesat, ditandai dengan dibangunnya banyak badan-badan OKI yang lebih sistematis dan beraneka ragam, serta kemajuan negara-negara anggotanya secara individu. Meski tidak dapat dipungkiri, hadirnya tantangan-tantangan eksternal maupun internal telah menambah pekerjaan rumah para pembuat kebijakan di tubuh OKI, serta mendorong aktivitas OKI yang ingin terus survive dalam politik internasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.